ibadah online. Ayo adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri. Oh ya, sebelumnya Kak Ferry ingatkan peraturan ibadah online. Yang pertama, kalian harus sudah mandi ya. Jangan lupa pakai baju yang rapi. Dan peraturan yang kedua, selama ibadah jangan makan ataupun minum. Dan kalian harus duduk yang manis, duduk yang rapi. Jangan lupa siapkan Alkitabnya dan ikuti ibadah online dengan sungguh-sungguh. Oke, adik-adik, mari yang ada di rumah, kita mau menyanyi buat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Katakan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Jikalau anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah online, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Allah boleh hadir di tengah-tengah setiap pujian kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik di rumah masih semangat. Mana suaranya? Oh, hebat sekali. Ayo adik-adik, kita mau berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak
tidak boleh apa? Bohong, ya kan Kak Ferry? Iya, betul Kak Iya. Nia. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Anak-anak yang sungguh-sungguh katakan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Ku ingin tumbuh Tuhan. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Kami ingin tumbuh Tuhan. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Tuhan tolong padaku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami anak-anak sekolah minggu siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami supaya kami boleh duduk manis, duduk diam mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan. Engkau mau urapi, Engkau mau berikan hikmat supaya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengar firman-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, halo anak-anak, apa kabar? Kita ketemu lagi dengan firman Tuhan minggu ini, kejujuran. Ya, kita mau lihat apa itu kejujuran. Kita mau baca Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 13. Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 13. Kita baca sama-sama. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Nah, anak-anak, kita melihat cerita tentang Abram atau Bapak Abraham. Ya, yang terjadi adalah Abram ini pergi ke Mesir sebagai orang asing karena ada kelaparan. Ya, Abram ini pergi dengan istrinya yang namanya Sarai. Nah, kemudian yang terjadi, Abram berkata tidak jujur, ya, atau bohong. Ya, Abram ini, ya, atau Bapak Abram ini berkata kalau Sarai itu adalah adiknya, padahal dia adalah istrinya. Nah, ayo anak-anak, siapa yang masih suka bohong? Kalau ditanya mama, sudah belajar? Sudah, padahal belum. Nah, Tuhan nggak suka ya. Nah, kita mau lihat
akibat tidak jujur, akibat dari bohong, akibat tidak berkata yang benar. Ya, akibatnya satu, Tuhan menimpakan tulah atau hukuman. Mari kita baca ayat 17 sampai 19a. Kejadian 12 ayat 17 sampai 19a. Kita baca sama-sama. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa dia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Nah ya, Tuhan tidak suka dengan kebohongan. Tuhan memberikan tulah atau hukuman. Nah, anak-anak kalau bohong, anak-anak pasti nanti dapat hukuman, dapat hal yang nggak bagus. Ya, ditanya sudah belajar, sudah, padahal belum, bohong, akhirnya nilainya jadi jelek. Ya, nah, nggak bisa berprestasi. Dan yang kedua, akibatnya Abram keluar dari Mesir dengan istrinya dan hartanya. Ayat 20. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Ya, anak-anak, mari mulai hari ini kita belajar untuk berkata yang benar. Kita berkata dengan jujur, tidak bohong. Ya, karena Tuhan mau kita berkata ya kalau iya, tidak kalau tidak. Ya, mau kalau mau, tidak mau ya tidak mau, berkata yang benar. Ya, jangan bohong-bohong lagi. Kita mau baca ayat hafalan kita, Matius pasal 5 ayat 37. Kita mau buka sama-sama Matius 5 ayat 37 dan kita mau baca sama-sama sebagai ayat hafalan kita. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, berarti yang suka bohong temannya si jahat, temannya setan, temannya iblis. Nah, anak-anak mau jadi sahabat Allah kan, jadi temannya Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita tidak boleh bohong, kita harus jujur. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, simpan dalam hati, firman Tuhan dihidupi, anak-anak nurut firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar tentang kejujuran. Kami tahu Tuhan, Engkau menyukai kebenaran, Engkau menyukai kebenaran. Dan Engkau memberkati anak-anak yang jujur, Engkau memberkati anak-anak yang tidak suka berbohong. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang bekerja mengerjakan firman Tuhan dalam hati anak-anak. Berkati sekolah anak-anak, semuanya berkati orang tua masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Tante Wi, bagaimana kita harus berkata-kata jujur dalam segala situasi. Mari anak-anak kita mau berdoa untuk mendasari ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Tangannya semua dilipat, mata ditutup, kita berdoa ya. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat, anugerah, kebaikan-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kejujuran, Tuhan tolong kami supaya kami dapat berkata-kata jujur dalam segala situasi hidup kami, supaya Tuhan memberkati kami. Kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, kami menjadi anak-anak yang berani berkata jujur. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Beri kami semangat, beri kami kuasa Roh Kudus untuk menuntun perjalanan hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Akhir ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini, turunlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, berkat keselamatan, berkat kekuatan, berkat hikmat, marifat dari surga, hikmat dari Allah menyertai dan turun dalam hidupmu, kebijaksanaan, sukacita, pertolongan, semangat baru tercurah, terlimpah dalam hidup kita bersama. Diberkati engkau di
pendidikan, diberkati engkau dalam masa depan, diberkati keluarga dan kedua orang tuamu. Terimalah berkat yang sempurna mulai pagi ini sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. God bless you, Tuhan berkati. Ayat 7a, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Dadah. Pasal 1 ayat 7a, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Amin. Yosua 1 ayat 7a, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan yang seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Amin. Yosua 1 ayat 7a, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan dengan kepadamu oleh hamba Musa. Yosua 1 ayat 7a, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Amin. Shalom, tetap sukacita di dalam Tuhan ya. Ayat dari para minggu ini 1 Yosua 1 ayat 7a, begini bunyinya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Haleluya. Yosua 1 ayat 7a, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan oleh hambaku Musa. Amin. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Yosua 1 ayat 7a, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku
sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Shalom. Yosua 1 ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Surah pasal 1 ayat 7a. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Sekian, terima kasih. Yosua 1 ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Amin. Shalom, saya akan membawakan ayat hafalan di dalam Alkitab. Yosua 1 ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus. Yosua 1 ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Amin. Hafal minggu ini Yosua 1 ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Halo semuanya, saya akan menghafalkan ayat hafalan. Yosua 1 ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Terima kasih. Yosua 1 ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum yang telah diperintahkan kepadamu hamba-Ku Musa. Shalom Kak Ferry dan teman-teman. Yosua 1 ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Terima kasih. 1 ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Amin. Dadah. Yosua pasal 1 ayat 7a. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua hukumku yang telah kuperintahkan kepadamu dan oleh hamba-Ku Musa. Yosua 1 ayat 7a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang kuperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 1 ayat 7a. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa.